Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, hari ini, saat ini kita berkumpul di aula ini dalam rangka tasyakkur, dalam rangka ungkapan syukur atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tamanya adalah karunia ilmu. Karena ilmu, selalu saya sampaikan, dia adalah tangga menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tasyakur itu berasal dari kata syakar, shin, kaf, ra. Shin, kaf, ra. Berasal dari kata syakar, syukur. Orang yang bersyukur adalah, apa makna syukur itu? Ulama mendefinisikan syukur adalah sarful abdi ala ma an'amahullah ila ma khuliqa li ajli. Adalah pembelanjaan seorang hamba, penggunaan apa-apa nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya ila ma khuliqa li ajli. Untuk apa manusia itu dicipta? Artinya minallahi wa ilallahi. Lillahi minallahi wa ilallahi. Itu kita. Itu tasyakur intinya. Dan ini perintah Quran. Orang bersyukur itu perintah Quran. Anishkurli wali walidaik. Tidaklah engkau bersyukur kepadaku wali walidaik, dan untuk kedua orang tuamu, dan kepada orang tuamu. Orang tua, kata Imam Ali, ada 3, yaitu man walladaka, siapa yang mengawinkan, siapa yang melahirkan kamu, man zawwajaka bintahu, orang-orang yang mengawinkan anak perempuannya kepadamu, itu adalah juga orang tua. Yang terakhir man 'allamaka, orang yang mengajari kamu ilmu. Martabatnya sama, kedudukannya sama, sekalipun banyak ba'dul ulama qalu bahwasanya yang terakhir guru itu mansabnya lebih tinggi. Sampai Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ya, Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, sampai beliau mengatakan thabatul ilmi bil mudzakarati. Thabatul ilmi, thabat, ketetapan. Agar ilmumu itu tetap, tidak hilang, maka lakukan mudzakarah, belajar, mengulang-ulang, ya, sehingga kamu menjadi hafal, sehingga ilmu itu menjadi thubut di dalam hatimu, bersatu dengan jiwamu. Itu thabatul ilmi bil mudzakarati. Terus setelah itu yang kedua, wa naf'uhu bil khidmati. Terus yang terakhir, wa naf'uhu biridha syekh, gitu, ya. Jadi thabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu agar tetap, ini nanti saya ulangi, ya. Ilmu itu agar melengket berada di dalam dirimu. Bedanya kita itu, ya, kalau saya belajar di Mesir itu, karena ilmu itu fis sudur dan ilmu itu fi as-sutur, ya.
Mungkin kita ini ilmu fis sutur, begini saja lupa, ya harus saya buka, ya kan? Kalau di Mesir itu para dosen, doktor-doktor yang di Mesir itu ilmu mereka fis sudur. Jadi sudah melekat. Kenapa? Bil mudzakarah tadi. Bil mudzakarah. Karena banyak mudzakarah. Nah, banyak mudzakarah. Agar ilmu ini bermanfaat, maka mencari ridhonya guru. Nah, orang-orang melakukan itu ya agar mendapatkan ridho itu biasanya di pesantren-pesantren itu kalau setiap tahun mereka mengadakan perkumpulan, mereka hadir berduyun-duyun dalam bentuk mencari keridhaan guru, gitu kan? Makanya saya melihat di mana-mana di pesantren orang-orang yang keluar dari pesantren dan dia tidak peduli lagi begitu dia menjadi anggota masyarakat, pergi ke kampungnya, sudah tidak pernah lagi datang ke pesantrennya, tidak pernah melihat bagaimana pesantrennya berkembang, tidak usah datang kepada kiainya, kepada gurunya, hanya melihat saja, sudah tidak lagi. Itu biasanya hidupnya susah, ya, tidak ada keberkahan hidupnya. Jadi saya ulangi, bahwasanya kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan tabatul ilmi, ketetapan ilmu itu dengan bil mudzakarati wa barakatuhu bil khidmati. Keberkahan ilmu itu dengan khidmat. Berkhidmat atas ilmu, mengajar dan lain sebagainya, itu namanya khidmah terhadap ilmu. Wa naf'uhu bi ridho syekh, dengan keridhaan guru. Ini baru saya ingat ya. Itu kata beliau. Jadi dalam rangka mencari ridho itu, di pesantren-pesantren itu mereka mengajukan diri. Saya ingin jadi panitia ketika pondok kita mau mengadakan acara. Itu dalam rangka apa? Mencari ridho tadi. Saya melihat banyak alumni-alumni pesantren tidak ingat lagi dia dengan pesantrennya. Biasanya hidupnya susah. Sekalipun tidak ada guru yang berdoa atau menginginkan, satu guru pun di dunia ini tidak ingin dia melihat anak muridnya susah. Semua guru, semua kiai, semua guru, semua yang mengajar menginginkan anak muridnya menjadi manusia-manusia yang sukses. Maka daripada itu ini harus diingat apa yang dikatakan Sayyid Muhammad ini ya. Bahwasanya salah satu cara agar ilmu ini bermanfaat, kamu menjadi manusia manfaat, salah satunya dengan ilmumu adalah mencari ridhonya guru. Ini malah, mohon maaf, kadang ada anak-anak itu yang belajar, tapi ketika di tengah-tengah pembelajaran, dia pulang dengan berbagai macam cara. Apakah dia karena diusir, apakah karena diskor, apakah karena bermasalah dengan orang tuanya, atau mungkin karena orang tuanya meninggal dunia, sehingga akhirnya membuat dia terputus dari pesantrennya, dia terputus dari sekolahnya. Di luar sana dia bercerita tentang kejelekan-kejelekan pondoknya. Dia bercerita tentang keburukan-keburukan gurunya. Masya Allah, wal iyadu billah. Bahkan saya mendapatkan satu tulisan, saya juga tidak tahu siapa yang menulis ya, bahwasanya ada yang menaklif atau menyusun kitab Arba'in Nawawiyah. Ya, Arba'in Nawawiyah. Itu siapa namanya, Syarafuddin An-Nawawi. Itu dia sebelum berangkat ke rumah gurunya ya, karena dulu mungkin tidak ada sistem pesantren. Beliau berangkat dari rumahnya menuju gurunya. Apa dia bilang? Dia selalu bersedekah sebelum berangkat. Kenapa dia bersedekah? Dia bermunajat kepada Allah dengan sedekahku ini, ya Allah, tutuplah segala kekurangan guruku. Artinya dia tidak ingin melihat ada aib gurunya. Itu loh. Dan dia lakukan setiap akan berangkat ke rumah gurunya, beliau bersedekah dan berdoa, ya Allah, tutuplah dari mataku aib-aib guruku. Coba, karena saking dia tidak ingin melihat gurunya ada aib di matanya, sehingga dia takut itu akhirnya membuat dia tidak nyaman hatinya kepada gurunya,
Bahkan yang dia takutkan, aib gurunya itu dia sampaikan kepada orang-orang yang di luar sana. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah ridhonya, ridho guru. Hari ini anak-anakku yang dicintai Allah, pesan ayah saya dulu. Ketika saya selalu berangkat ke Jakarta, mesti dia bertanya kepada saya, apakah kamu mampir di Ponorogo? Apakah kamu mampir di Gontor? Selalu saja ditanya begitu sama beliau. Meskipun saya tidak mampir, ya, kadang saya mengatakan, iya bah. Kenapa? Kalau saya bilang tidak mampir, pasti dia marah. Mukanya menjadi berubah. Saya tidak paham waktu itu. Karena waktu itu saya masih, istilahnya masih belum menikah, masih anak-anak lah katakanlah. Saya tidak paham. Baru saya pahami setelah saya menjelang dewasa, menikah, terus ada di pesantren ini. Baru saya paham. Akhirnya saya mewajibkan diri saya. Saya mewajibkan diri saya untuk datang ke Gontor. Sekalipun setahun hanya sekali, paling tidak di bulan Syawal. Ngapain saya di Gontor? Saya hanya datang, duduk-duduk di situ, melihat pondok saya dulu, melihat tempat kamar saya dulu. Setelah itu saya berangkat ke kuburan guru saya, ya, para pendiri Gontor Trimurti itu. Saya duduk di situ berdoa dan saya pulang. Itu saja yang saya lakukan sampai hari ini. Karena dulu saya tidak paham. Ya. Makanya hal ini juga saya wasiatkan kepada kalian. Dimanapun besok kalian berada, maka kunjungilah pesantrenmu. Datangi, lihat di mana kamu dulu belajar. Supaya apa? Hidupmu berkah. Hidupmu berkah. Kenapa? Karena saya melihat banyak orang-orang yang lulusan pesantren. Begitu dia pulang, sudah tidak ingat lagi ke pesantrennya. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak dia tidak ada yang dipesantrenkan. Kenapa? Karena ayahnya sendiri, orang tuanya sudah lupa dengan pesantrennya. Ini yang bahaya. Maka daripada itu, dalam kalimat tasyakur ini, hari ini, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Ya, ini adalah sebuah momentum. Bahwasannya kita ujian ini betul-betul bukan hanya, kita belajar ini betul-betul bukan hanya untuk ujian. Tapi justru ujian ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan tabatul ilmi tadi. Mendapatkan ketetapan ilmu. Supaya ilmu kita betul-betul subut. Betul-betul bisa menancap dalam sanubari kita masing-masing. Sehingga besok ilmu ini mendatangkan keberkahan. Besok ilmu ini mendatangkan manfaat. Bukan hanya untuk kita secara pribadi ataupun keluarga kita. Untuk orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Yang disampaikan oleh Isa alaihissalam, beliau mengatakan orang-orang mulia itu siapa orang mulia? Kata beliau, man alima, orang yang alima, orang yang belajar. Orang yang belajar itu orang yang mulia. Apakah cukup belajar? Tidak. Karena setelah itu beliau mengatakan wa amila. Setelah belajar dia praktekkan ilmunya itu, ya. Jadi man alima wa amila, terus mengamalkan ilmunya itu. Jadi tidak cukup hanya belajar, tapi bagaimana ilmu itu dipraktekkan dalam kehidupan, ya. Ada suara adzan, kita datang. Kenapa? Ilmu kita mengajari kita seperti itu. Orang tua kita cium tangannya, bukan berarti ibadah, tetapi itu pemuliaan. Ada orang tua lewat kita berdiri, itu ta'zim. Itu pemuliaan. Kenapa kita melakukan itu? Karena itulah ajaran ilmu kita. Gitulah. Jadi tidak cukup alimah, tapi setelah itu amilah. Nah, apakah cukup dengan amilah? Tidak. Tetapi yang terakhir adalah allama. Jadi ilmu didapat, setelah itu diamalkan, setelah itu diajarkan. Maka fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Orang-orang yang memiliki tiga kriteria ini, kriteria ini, tiga ini, ya, alima, amila, setelah itu al-lama. Maka dialah orang-orang yang mulia fi malakutis samawat,
di kerajaannya Allah, kerajaan langit. Maka hari ini proses menuju aziman fi malakutis samawat itu sedang kita jalani. Kita masih menuju alima atau mungkin sedikit kita sudah amila. Maka ketika kamu pulang besok maka kamu waktunya untuk amila betul-betul ditunjukkan, tapi bukan untuk agar orang kagum sama kamu, agar orang itu menjadi menjadi sangat antusias sama kamu, tidak, sehingga menimbulkan ujub dalam diri kita, wal iyadzubillah. Tetapi ini karena perintah ilmu kita. Ini adalah proses menuju agar kita menjadi aziman fi malakutis samawat, agar kita menjadi manusia yang mulia di kerajaan langit. Hadirin anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin ini beberapa kalimat dalam ungkapan tasyakur ini. Nanti malam kita akan mengadakan etiket, terus setelah itu besok malam terakhir etiket, baru mungkin tanggal 1 yang putri akan libur tanggal 1, terus tanggal 2-nya yang putra. Insyaallah begitu. Jadi mudah-mudahan ya ini sekali lagi proses alima, amila betul-betul kita praktekkan di liburan besok. Mudah-mudahan kita sekalian dengan wasilah wasilah ujian ini betul-betul tabatul ilmi, ketetapan ilmu kita dapatkan, sehingga setelah itu berkahnya ilmu kita dapatkan, sehingga kita menjadi manusia manfaat di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sekali lagi ya bisa betul-betul diresapi apa yang saya sampaikan ini. Ya, karena semua kita, semua orang tua kita, bahkan masyarakat kita berharap agar betul-betul kita menjadi manusia yang azim, manusia yang mulia, manusia yang betul-betul membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.